Di bagian sebelumnya Biyom mengeluarkan sihir tingkatan tertinggi yang membuat Master Nian dilahap oleh monster ikan darah. Sedangkan di sisi lain Dali dan Suki pun bisa keluar dari dalam markas sekte hati hitam beserta para murid lainnya. Xiaofan dan lainnya juga berusaha untuk keluar karena sekte hati hitam tak lama lagi akan musnah. Di sisi lain Xiaofan bersama yang lain selamat. Singkatnya kita diperlihatkan di mana Xiaofan dihukum Master Tiang karena dirinya melanggar sebuah perintah di mana ia ikut dalam misi penyelamatan Sandra di sekte hati hitam. Tak lama kemudian datanglah Jingyu yang terkejut melihat Xiaofan dihukum. Kedatangannya tak lain untuk memberikan obat pada Xiaofan. Master Tiang yang masih terbawa amarah, ia tak memperdulikan omongan Jingyu dan tetap memukul Xiaofan. Jingyu pun ngotot membela Xiaofan karena ia salah satu murid bagian kedisiplinan di sekte Qingyun yang bisa membedakan mana yang harus dihukum dan mana yang tidak. Master Tiang yang emosi, ia menarik pedang Jingyu dengan kekuatan sihirnya. Hingga tak lama kemudian kita diperlihatkan di mana Jingyu tak terima karena Master Tiang yang mendidik Xiaofan dengan cara seperti itu. Jingyu juga berniat melaporkan ini kepada sang Master Ketua Sekte. Akan tetapi Xiaofan menghalangi langkah Jingyu serta menjelaskan bahwa Master Tiang berbuat hal demikian agar para murid menjadi kuat dan tangguh. Singkatnya malam pun tiba. Terlihat Xiaofan dihampiri istri Master Tiang yang memberikan sebuah obat agar dirinya cepat sembuh. Istri Master Tiang juga menasihati agar Xiaofan tak membenci Master Tiang. Sang istri juga mengatakan di mana tahun depan akan diadakan kompetensi besar-besaran antar 7 sekte Qingyun yang bertujuan untuk mencari murid terbaik. Master Tiang melakukan didikan keras kepada semua murid karena sekte Dazu, sekte yang paling lemah di Qingyun. Hingga tibalah keesokan paginya, di mana Master Tiang mengumpulkan semua murid untuk bersiap-siap karena sebentar lagi sekte Qingyun mengadakan kompetensi untuk mencari murid terbaik yang akan dijadikan pemimpin di 7 sekte. Para murid pun terlihat sangat semangat dan berlatih lebih giat. Namun, Xiaofan kesaktiannya jauh tertinggal dan belum bisa menguasai sihir level 3-nya. Singkatnya di mana seluruh murid dari 7 sekte Qingyun akan menuju sekte Tungtian. Mereka pun bergegas untuk menuju ke dalam istana dengan penuh semangat. Jingyu dan Xiaofan mengingat di mana pertama kali ia datang di Tungtian. Semua murid pun terlihat memberi hormat kepada roh naga abadi. Begitu juga dengan Xiaofan dan Jingyu. Yang tak lama kemudian tiba-tiba roh naga abadi terbangun yang akan menyerang Xiaofan. Ternyata naga abadi penjaga Tungtian merasakan akan pusaka permata iblis Xiaofan. Dan datanglah sang Master Ketua Sekte Tungtian untuk menjinakkannya kembali. Tetua sekte kemudian akan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada naga abadi. Sedangkan Master Song mengajak semua murid untuk segera menuju ke dalam sekte. Para murid pun sudah berkumpul, yang kemudian sang tetua sekte memberi sambutan dan menjelaskan aturan di mana kompetensi diadakan untuk memilih murid yang terbaik yang akan dijadikan pemimpin di 7 sekte Qingyun. Yang kemudian Master Song akan membagikan undian di mana di dalam kotak terdapat 63 bola yang berisikan nomor undian. Semua murid diwajibkan mengambil bola tersebut untuk bertanding secara paralel. Di antara 63 bola yang ada,
peserta yang mendapatkan undian nomor 1, ia langsung lolos ke babak kedua. Para murid pun mengambil bola tersebut untuk mendapatkan nomor undian pertandingan. Di mana Xiaofan ketika membuka nomor undian, ternyata dialah yang mendapat undian nomor 1. Hingga malam pun tiba, di mana diperlihatkan Xiaofan memikirkan hal yang aneh yang terjadi pada roh abadi. Ia pun bergegas keluar untuk mencari udara segar. Tiba-tiba roh abadi menghampiri dirinya dan melihat dengan tajam pusaka tongkat Xiaofan. Sedangkan di sekte para master sedang membincangkan mengenai roh abadi yang tiba-tiba mengamuk. Tetua sekte menduga pasti ada hal sesuatu di balik ini. Sang tetua sekte juga belum bisa memastikan hal tersebut ketika ia mencoba berkomunikasi spiritual, tapi tak ada tanggapan dari roh abadi. Kemudian tetua sekte memanggil salah satu murid yang bernama Yaichi. Ia menyampaikan informasi di mana setengah tahun yang lalu sekte hati hitam menemukan lokasi buku langit yang sebelumnya terjadi tragedi pembantaian di desa Kuil Rumput. Di saat itu, Master Nian berada di sana, di mana buku langit merupakan buku seni bela diri dari sekte iblis. Buku tersebut disimpan oleh tetua hati hitam di dalam gua kuno yang dilindungi oleh ribuan monster kelelawar. Siapapun yang berhasil belajar kelima bagian buku langit, maka dirinya mampu memimpin sekte iblis serta memiliki kekuatan tak tertandingi. Sang master pun mengatakan di mana ia akan mengirim 4 murid pilihan untuk menyelidiki tentang kebenaran rumor gua kuno serta sekte iblis. Kemudian keesokan hari pun tiba di mana para murid dikumpulkan oleh para master. Ia mengatakan bahwa kompetisi tahun ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya, di mana 4 murid terbaik akan diberikan sebuah benda berharga, yakni ketel 9 ritual langit dan bumi, dan dapat belajar ilmu pedang unik sekte King Yun. Keesokan harinya pun tiba, di mana pertandingan hari pertama terlihat Ling Er sangat mudah melawan musuh dari sekte siang. Murid sekte siang pun dibuat tak berdaya dengan kesaktian sihir selendang Ling Er. Pada akhirnya pertandingan dimenangkan oleh sekte Dazu, serta diperlihatkan di mana Master Tiang sangat bangga melihat anaknya memenangkan pertandingan pertama, yang kemudian terlihat Xiaofan cemburu melihat senior Qi bersama Ling Er. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan Master Song memasuki kuil persembahan, di mana ia akan menyembunyikan benda ketel 9 ritual yang diyakini bisa menaklukkan sekte iblis. Para master menjaga benda tersebut dengan sihir perlindungan tingkat tinggi. Tak lama kemudian datanglah Xiaofan dan Dali yang takjub melihat benda tersebut yang berisikan energi level tertinggi sekte King Yun. Xiaofan yang polosnya menanyakan kepada Dali kenapa energi sehebat ini diletakkan di benda, yang tak langsung mengajarkannya kepada para murid King Yun. Dali pun menjelaskan bahwa setiap murid mempunyai kemampuan yang berbeda. Tak semua orang mampu mempelajari ilmu dari leluhurnya, yang merupakan ilmu pedang Chusen. Singkatnya malam pun tiba, terlihat Xiaofan yang memikirkan pertandingan esok paginya. Ia pun takut jika dirinya kalah, akan tetapi ia tetap berjuang hingga akhir agar sang Master Tiang dan Ling Er tak kecewa terhadapnya. Di mana Xiaofan masih penasaran akan tragedi di desa Kuil Rumput. Ia tak mendapatkan sisi terang pada sekte hati hitam, yang dimana Master Nian sudah mati. Dali pun mengatakan jika bukan ulah dari sekte iblis, masih ada sekte yang lain yang harus diselidiki, seperti sekte ribuan racun,
sekte panjang umur, sekte hewan, dan sekte raja hantu. Dimana sekarang sekte raja hantu telah meningkat dengan pesat ilmu sihirnya. Di sisi lain terlihat seorang yang masuk di kuil persembahan untuk mengambil benda sekte ritual 9. Ia pun dibuat terpental karena tak kuat membohol sihir perlindungan. Xiaofan dan Dali pun mengetahui hal itu, yang kemudian Dali mengeluarkan benda pusakanya untuk melacak keberadaan orang tersebut. Di sisi lain terlihat Suki yang sedang bermeditasi. Ia pun menyadari bahwa ada seseorang yang melintasinya dengan kekuatan sihir cepat kilat. Akan tetapi Dali kehilangan jejak orang misterius dan diperlihatkan di kuil di mana sang master akan melaporkan kejadian ini kepada sang master ketua sekte, yang kemudian menyuruh mereka bertiga istirahat untuk pertandingan esok pagi. Singkatnya, pagi pun tiba di mana hari ini Xiaofan akan bertanding dengan senior Chu. Para murid menertawakan Xiaofan karena senjata sihirnya merupakan obor takbiran, dan pertarungan pun dimulai. Terlihat Xiaofan dijatuhkan senior Chu. Xiaofan pun mengatakan agar senior Chu mengeluarkan semua kemampuannya. Pertandingan pun mulai membagongkan. Yang akhirnya Xiaofan mampu mengeluarkan sihir tongkat iblis. Serta pertandingan pun berhasil dimenangkan oleh Xiaofan dari sekte Dazu. Semua murid menganggap bahwa Xiaofan curang, di mana ia menggunakan sihir hitam. Di sisi lain, Suki juga menang dengan sangat singkat. Semua murid pun takjub melihat pertandingan Suki. Singkatnya, di lain tempat kita diperlihatkan di mana Xiaofan bersama yang lain sedang berbincang mengenai orang misterius yang masuk di kuil persembahan untuk mengambil harta ketel 9. Mereka akan menunggu orang tersebut dan yakin akan datang kembali di kuil persembahan. Hingga malam pun tiba, diperlihatkan Xiaofan yang lain berada di kuil persembahan. Dali pun datang dan berencana untuk menghancurkan sihir pelindung dan mengambil harta ketel tersebut untuk dipindahkan di tas sihir satu nafas. Mereka pun berhasil memindahkannya, akan tetapi mereka langsung diserang oleh monster kelelawar serta orang misterius yang berhasil merebut harta ketel tersebut. Dali yang terluka memberikan sihir mantra segel satu nafas untuk Xiaofan. Terlihat pencuri tadi yang tak bisa membuka tas satu nafas, hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Pada akhirnya Xiaofan berhasil merebut kembali harta tersebut. Dan paginya mereka terlihat dimarahi oleh Master Song karena membuat kegaduhan dan merusak sihir pelindung di kuil persembahan. Master Song kemudian menyuruh mereka untuk menaruh ketel di tempat kuil persembahan kembali. Keesokan harinya pun tiba di mana kita langsung diperlihatkan Master Tiang yang marah karena semua muridnya kalah dalam pertandingan, yang hanya menyisakan Xiaofan dan Ling Er. Tak lama dari itu Xiaofan pun datang, akan tetapi Master Tiang memasang muka tak senang melihatnya, yang kemudian ia pergi begitu saja. Istri Master Tiang mengatakan bahwa sang master marah karena muridnya hanya tersisa 2 lagi yang masuk ke pertandingan selanjutnya. Para senior murid Dazu menganggap kemenangan Xiaofan hanyalah sebuah keberuntungan. Singkatnya, keesokan harinya pun tiba, di mana kita diperlihatkan pertandingan Xiaofan yang ketiga. Xiaofan dengan sangat mudah mengalahkan musuhnya, yang membuat para murid lainnya tercengang karena mereka beranggapan bahwa Xiaofan sudah menguasai sihir level 4. Jingyu pun langsung pergi dan diperlihatkan di mana Xiaofan juga heran dengan kekuatan sihir tongkatnya yang secara tiba-tiba mengeluarkan energi.
Tak lama dari itu Jingyu datang memberi selamat pada Xiaofan atas kemenangannya yang 2 kali berturut-turut. Jingyu pun mengajak Xiaofan berlatih untuk melihat seni bela diri sekte Dazu yang diakui sangat hebat. Xiaofan mencoba menolaknya dan ia mengatakan semua itu hanya keberuntungan saja. Jingyu tetap memaksa Xiaofan agar dirinya mengetahui level sihir Xiaofan. Dan Xiaofan pun berhasil dikalahkan. Jingyu kemudian bertanya pada Xiaofan bagaimana dirinya bisa menang berturut-turut. Xiaofan pun menjawab bahwa itu hanya sebuah keberuntungan dan trik rendahan yang ia gunakan. Akan tetapi Jingyu mulai merasakan bahwa ilmu yang Xiaofan keluarkan bukan ilmu dari King Yun, yang kemudian ia menanyakan dari mana benda sihir tongkat itu. Xiaofan tak akan memberitahu di mana asal tongkat sihir tersebut, yang kemudian ia langsung pergi meninggalkan Jingyu. Namun sayang beribu sayang, tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi, yaitu kita lanjut di part selanjutnya. Oke, Mimin pamit undur diri karena udut dan kopi belum dibeli. Saya Mimin Asih Film, bye bye.